Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Farid dari kelas FM 18D. Di sini saya mengambil perusahaan Surya Toto Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1917 sebagai produsen sanitasi keramik dan perangkat keras saluran air. Semakin berkembang, tumbuh menjadi pemimpin industri Jepang dalam produk sanitasi dan pipa ledeng. Dan dengan visi perusahaan sekarang di abad ke-21, yaitu siap untuk bergerak maju dan memberikan produk serta layanan untuk meningkatkan kebersihan, kenyamanan, dan kemudahan ruang hunian dan non-perumahan. Perusahaan ini saat ini mengoperasikan 2 pabrik sanitasi dan saluran air dan sebuah pabrik pas sanitasi dan mempekerjakan sekitar 3.508 orang. Perusahaan ini memulai tradisi yang sederhana dengan CV Surya, bisnis yang berkembang yang mengkhususkan diri dalam perdagangan bahan bangunan. Perusahaan mengambil langkah pertama menuju menjadi nama dihormati dalam industri saniter ketika terpilih sebagai agen untuk Toto Limited dari Jepang, salah satu produsen terbesar di dunia sanitasi dan saluran air. Laporan neraca pada perusahaan Surya Toto Indonesia. Laporan laba rugi pada perusahaan Toto Indonesia. Di sini adalah rasio aktivitas. Pertama, pada perputaran persediaan, rumusnya yaitu penjualan dibagi persediaan. Pada tahun 2016, rasio ini menunjukkan sebanyak 3,1 kali. Pada tahun 2017, rasio ini menunjukkan sebanyak 3,4 kali dan pada tahun 2018 menunjukkan sebanyak 3,1 kali. Persediaan barang dagang diganti dalam 1 tahunan apabila rata-rata industri untuk perputaran persediaan adalah 20 kali, berarti perputaran persediaan lebih baik. Perusahaan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan. Selanjutnya adalah total perputaran aset. Pada total perputaran aset, rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva. Pada tahun 2016 sebesar 0,8 kali, artinya setiap satu total aktiva turut berkontribusi menciptakan 0,8 penjualan. Pada tahun 2017 sebanyak 0,76 kali dan pada tahun 2018 sebanyak 0,769 kali, artinya setiap satu total aktiva turut berkontribusi menciptakan 0,769 kali penjualan. Rasio perputaran total aset tahun 2016 lebih baik jika dibandingkan dengan rasio perputaran total aset pada tahun 2017 dan 2018 karena kontribusi total aset terhadap penjualan di tahun 2016 lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi total aset terhadap penjualan di tahun 2017 dan 2018. Jika rata-rata industri rasio perputaran total aset adalah 2 kali menurut Kasmir pada tahun 2012, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi total aset terhadap penjualan di tahun 2016 hingga tahun 2018 sangat tidak baik dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya karena besaran rasionya masih berada jauh di bawah rata-rata industri. Ini menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen atau produksinya. Dan selanjutnya adalah perputaran aset tetap. Jadi rumus dari perputaran aset tetap yaitu penjualan dibagi total aktiva tetap. Pada tahun 2016 sebanyak 1,6 kali. Artinya setiap satu aktiva tetap turut berkontribusi menciptakan 1,6 penjualan. Pada tahun 2017 sebanyak 1,438 kali dan pada tahun 2018 sebesar 1,43 kali. Artinya setiap satu aktiva turut berkontribusi menciptakan 1,43 penjualan. Jika rata-rata industri untuk rasio perputaran aset tetap adalah 3 kali menurut Kasmir pada tahun 2012, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi aset tetap terhadap penjualan
dari tahun 2016 hingga 2018 cenderung kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya karena besaran rasionya masih berada di bawah rata-rata industri. Hal ini berarti perusahaan tidak dapat memanfaatkan aset tetapnya dengan baik untuk menghasilkan produk-produk perusahaan dalam jumlah yang besar sehingga berdampak pada penjualan perusahaan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan pertama, pada rasio lancar perusahaan Surya Toto Indonesia, total aset terhadap penjualan di tahun 2016 hingga 2018 sangat tidak baik dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya karena besaran rasionya masih berada jauh di bawah rata-rata industri. Kedua, rasio perputaran aset rasionya masih di bawah rata-rata industri. Dan yang terakhir adalah rasio aktivitas pada perusahaan Surya Toto Indonesia menunjukkan nilai rasio yang belum cukup baik. Ini dikarenakan terjadinya penurunan dari tahun ke tahun dan perusahaan belum mampu memanfaatkan aktiva secara maksimal. Jadi itulah tadi presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.